Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada kali ini. Saya Marina Graini. Saya Pepi Lestari Zaluku. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku manusia. Perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi, artinya berbeda dengan jiwa yang abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku adalah hal konkret yang dapat diamati karena bentuknya dapat dirasakan secara indrawi dan dialami secara nyata. Dan berikutnya ada teori perilaku manusia. 1. Teori insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. 2. Teori dorongan. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa individu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Ketiga, teori insentif. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku manusia disebabkan karena adanya insentif. Keempat, teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku manusia. Apakah perilaku itu disebabkan disposisi internal, misalnya motif, sikap, ataukah oleh keadaan eksternal? Dan yang terakhir, kelima, teori kognitif. Merupakan individu tersebut akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu itu. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pertama, faktor biologis, kedua, faktor sosiopsikologis. Faktor biologis sendiri merupakan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh warisan biologis dari orang tua. Faktor biologis terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologis. Kedua, faktor sosiopsikologis. Manusia merupakan makhluk sosial, maka perilaku dipengaruhi oleh proses sosial. Faktor sosiopsikologis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 komponen. Pertama, komponen efektif adalah aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Kedua, komponen kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Ketiga, komponen konatif merupakan aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Adapun macam-macam perilaku. Pertama, perilaku refleksi, kedua, perilaku non-refleksi. Perilaku refleksi merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan atau tanpa dipikir terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Contohnya adalah reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila kena api. Stimulus yang diterima oleh individu tidak sampai ke pusat susunan saraf atau otak. Sebagai pusat kesadaran, pusat pengendalian dari perilaku manusia, perilaku yang refleksif, respon langsung timbul begitu menerima stimulus. Kedua, perilaku non-refleksif. Perilaku non-refleksif sendiri adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor atau penerima, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat saraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologis. Nah, kesimpulan dari penjelasan kami ini adalah, berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun demikian, pada dasarnya perilaku dibentuk oleh penghayatan dan pembelajaran individu. Oleh karena itu, perilaku dapat dibentuk oleh suatu pendekatan, model, atau pembelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa pendekatan pembentukan perilaku ini misalnya dapat dilakukan melalui pembiasaan atau conditioning, pengertian atau insight, dan role model atau tokoh yang menginspirasi. Demikian penjelasan dari tim produksi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.